Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas latihan soal 5.7 dari bab kesetimbangan kimia. Ini spesifiknya tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, ini adalah materi kimia kelas 11 semester 2 biasa diajarkan ya. Ada 3 soal, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, berikut merupakan reaksi hidrolisis pada ester. Ini walaupun nggak paham ya, ini reaksinya hidrolisis seperti apa, ester seperti apa. Ini nanti dipelajari di kelas 12 semester 2. Tapi yang penting sama kita adalah reaksinya ada, jadi aman. HCOO min aqueous tambah H2O liquid setimbang HCOOH aqueous tambah OH min aqueous. Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser, maksudnya ke kiri atau kanan ya, ke reaktan atau ke produk. Jika pada suhu tetap terhadap reaksi A ditambahkan aquades, B ditambahkan larutan NaOH. Jadi untuk faktor-faktor kesetimbangan ini itu istilahnya diberikan oleh si Le Chatelier ya, terkenal dengan azas Le Chatelier. Tapi mungkin pengucapannya salah, oke lah ya. Ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan juga sebenarnya ada katalis. Nah jadi, gini aja deh, saya tulis ulang dulu ya reaksinya ya. HCOO min aqueous, H2O yang liquid, setimbang HCOOH aqueous tambah OH min aqueous. Yang A, ketika ditambahkan aquades, air destilasi ya. Jadi, pasti mainannya dengan volume dong. Logik ya. Kalau kita tambahkan aquades, artinya sama aja dengan memperbesar si volume. Memperbanyak jumlah volume. Nah, ketika volume diperbesar, maka nanti akan bergeser ke arah yang punya koefisien besar. Jadi kita harus cek koefisien di kiri dengan koefisien di kanan. Nah, tapi harus hati-hati. Di sini ada liquid. Ya, liquid dengan solid kita bisa eliminasi. Nah, liquid dan dengan solid itu konsentrasinya nggak berubah, tetap. Jadi kita fokus ke yang ini aqueous. Ya, jadi koefisien di kiri itu cuma ada satu dari sini. Koefisien di kanan ada satu di sini, ada satu di sini. Jadi total koefisien di kanan ada 2. Dengan penambahan aquades atau memperbesar volume, maka pergeseran kesetimbangannya akan ke arah koefisien besar. Koefisien besar di sini adalah ke arah kanan atau ke arah produk. Ya, atau ke arah yang koefisien lebih besar. Gitu ya untuk yang A. Jadi nanti ini faktor-faktor ini akan saya sediakan di setiap soal, jadi kalian bisa lihat lagi ya. Bagaimana untuk yang B yang ditambahkan larutan NaOH? Nah, kita harus hati-hati nih. NaOH kita bongkar dulu, kita ionkan Na+ tambah OH-. Nah, di sini ada OH-, zat atau spesi yang juga ada pada reaksi kan? Dia ada di sebelah kanan ini OH-. Jadi bisa dikatakan ketika kita tambahkan NaOH, kita sama aja dengan menambahkan OH-. OH- ada di sebelah kanan. Nah, kita ke sini nih. Faktor konsentrasi. Jika zat di satu sisi ditambah, dia akan bergeser ke sisi lainnya. Kan yang ditambahkan NaOH atau menambahkan OH-. OH- ada di sisi kanan. Kalau sisi kanan ditambah, maka dia akan bergeser ke sisi lawannya, yaitu sisi kiri. Gitu ya. Jadi akan bergeser ke kiri ke arah reaktan. Itu ya untuk soal nomor 1-nya. Coba lagi nomor 2.
Ini saya sediakan lagi ya. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Karbon solid tambah 2H2 gas setimbang CH4 gas. Nah, kali ini dikasih tahu delta H-nya minus 215 kJ per mol. Jelaskan hal apa yang dapat kita lakukan agar diperoleh CH4 yang lebih banyak, yang makin banyak. C solid tambah 2H2 gas setimbang CH4 gas. Delta H sama dengan minus. Masih ingat ya teman-teman, kalau minus itu artinya reaksi ini adalah reaksi exotherm. Jadi jika delta H-nya dikasih tanda minus atau exotherm, itu menandakan reaksi yang ke kanan, yang exotherm, yang ini. Exothermnya itu ke kanan. Berarti karena ini bolak-balik, kalau ke kanan exotherm, ke kiri pasti endotherm. Ya, berkebalikan lah intinya gitu. Oke. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa kita analisis? Ini. Yang pertama, kita tambahkan gas hidrogen atau H2. Kenapa? Jika satu sisi ditambah, akan bergeser ke sisi lain. Artinya kalau kita tambahkan H2, maka pasti akan geser ke kanan. Artinya CH4-nya makin banyak. Sesuai kan dengan yang di request? Lalu kalau begitu boleh nggak kita tambahkan karbon? Tidak. Kalau kita tambahkan karbon, CH4-nya nggak lebih banyak. Kenapa? Karena karbon berwujud solid. Gitu ya. Nah, lalu kemungkinan lain apa? Ini CH4 yang diperoleh bisa langsung diambil. Jadi ketika nanti CH4-nya diambil, maka nanti C dengan H2 akan bereaksi lagi, menghasilkan CH4 lagi. Nah, jadi ini masuk ke mana? Masuk ke sini. Jika zat di satu sisi dikurangin, akan bergeser ke sisi itu sendiri. Jadi CH4 di kanan diambil, nanti yang kiri akan bereaksi membentuk si CH4 lagi. Jadi kalau kanan diambil, lari ke kanan itu juga nanti kesetimbangannya. Gitu ya. Lalu faktor apa lagi yang mungkin? Nah, kita bisa mainkan ini faktor tekanan. Tekanan diperbesar ke arah koefisien yang kecil. Nah, ini kita bisa lihat CH4 tuh yang kanan koefisien 1, yang kiri koefisien 2. Karena koefisien di C nggak dianggap karena solid. Jadi koefisien di kiri 2, koefisien di kanan 1. Atau koefisien di kanan lebih sedikit. Artinya kita bisa nih ya memperbesar tekanan. Kalau tekanan diperbesar, nanti dia akan bergeser ke kanan. Artinya CH4-nya nanti akan makin banyak. Walaupun sebenarnya tekanan itu ada batasannya seberapa besar gitu. Nah, nanti kan takutnya terlalu besar akan meledak gitu ya wadahnya. Pasti tekanan diperbesar akan bergeser ke kanan, memperbanyak jumlah si CH4. Lalu satu yang penting yang wajib diingat, jika reaksinya melibatkan delta H, nah pasti kita akan mainkan faktor suhu. Ketika kita naikkan suhu, dia akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Karena endo itu butuh kalor. Endothermnya arah kiri. Jadi kalau suhunya kita naikkan, dia ke kiri. Kalau ke kiri, CH4-nya berkurang. Jadi gimana supaya CH4-nya naik? Kita turunkan suhu. Gitu. Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan agar diperoleh CH4 yang lebih banyak. Tambahin gas H2 supaya geser ke kanan. Yang kanan CH4 yang dihasilkan diambil supaya nanti yang kiri kerja lagi menghasilkan yang kanan. Tekanan diperbesar akan geser ke koefisien yang lebih kecil, yang kanan. Turunkan suhu akan ke arah exotherm, yang kanan. Oke, mudah-mudahan nomor 2 bisa dipahami ya. Oke, terakhir nomor 3. Ini masih ada juga nih note-nya. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. 2H2O gas timbang 2H2 gas tambah O2 gas. Ini semuanya gas kepake ya.
semuanya. Delta H-nya plus endoterm nih. Tentukan ke arah mana kesetimbangan bergeser jika 2H2O setimbang 2H2 tambah O2 delta H plus. Ya, berarti bongkar dulu aja ke kanan endoterm. Maka pasti ke kiri exotherm. Lalu koefisien di kiri ada 2. Koefisien di kanan 2 tambah 1, 3. Baru kita coba nih yang A. Tambahin H2. Kalau ditambah H2 nanti geser ke kiri, ke sisi yang lawannya. Ini ya, faktor konsentrasi ya. Yang B, O2-nya dikurangi. Mana O2? O2 di sebelah kanan. Kalau yang kanan dikurangin, maka kesetimbangan geser ke kanan juga. Ya, karena nanti yang kiri akan bekerja menghasilkan kanan, jadi dia geser ke kanan. Yang C, suhu naik. Suhu naik akan ke arah endo. Kemana tadi endonya? Kanan. Yang D, ya suhu turun berarti kebalikannya. Ke kiri, ke exotherm. Yang E, tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar ke koefisien reaksi yang kecil. Koefisien reaksi yang kecil itu yang sebelah kiri. Beres. Oke, jadi 3 soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.